Bab 1504. Sesuai keinginanmu. Master kuat lainnya muncul. Di samping wanita misterius, Yoshi dan yang lainnya menoleh untuk melihat jauh ke langit berbintang. Di bagian terdalam dari langit berbintang, cahaya pedang tiba-tiba muncul. Segera setelah itu, seluruh langit berbintang langsung tercabik-cabik. Pedang itu datang ke atas wanita misterius dalam sekejap mata, dan kemudian jatuh lurus ke bawah. Saat pedang jatuh, ruang hampa retak inci demi inci. Energi pedang yang kuat mengguncang langit berbintang, dan seluruh langit berbintang juga retak inci demi inci pada saat ini. Itu sangat menakutkan. Di bawah, wanita misterius mencibir, masih gila. Ketika pedang datang 10 kaki di atas kepalanya, dia tiba-tiba membubung ke langit dan meninjunya. Tinju langit. Dengan satu pukulan, pedang hancur dan langit berbintang musnah. Dan saat ini, pedang lain menebas. Wanita misterius meninju lagi. Duar. Dengan satu tebasan pedang, wanita misterius itu mundur ribuan kaki dalam sekejap. Di mana wanita misterius itu berdiri, di sana berdiri seorang Pandibai. Pandibai. Seorang Pandibai berdiri memegang pedang, matanya dingin. Ketika mereka melihat Pandibai, ekspresi Yoshi dan yang lainnya tidak jauh tiba-tiba menjadi sangat bermartabat. Ini dia super master lainnya. Apalagi dia masih seorang cultivator pedang. Yoshi menatap Mileye tidak jauh dari sana. Berapa banyak pembantu yang dimiliki orang ini? Pandibai menoleh untuk melihat Mileye. Begitu melihat garis sebab akibat berwarna merah darah di sekitar Mileye, wajahnya seketika menjadi ganas. Dia berbalik untuk melihat wanita misterius di kejauhan. Kamu wanita sialan. Suara itu jatuh, lalu dia tiba-tiba menghilang. Dan saat Pandibai menghilang, Saveramu yang berada tidak jauh juga menghilang. Keduanya menembak bersama. Jelas, dia ingin membunuh wanita misterius terlebih dahulu. Saveramu adalah cultivator pedang teratas di dunia. Seberapa menakutkan kombinasi keduanya. Pada saat kedua wanita itu menghilang, sebuah cibiran muncul di sudut mulut wanita misterius di kejauhan. Dia maju selangkah, ruang hampa di sekelilingnya langsung heboh. Selanjutnya, tangan kanannya mengepal, di atas kepalan tangan itu, nyala api berwarna hijau gelap keluar. Setelah terdiam beberapa saat, dia membanting ke depan. Duar. Ruang hampa di sekelilingnya langsung terbakar, dan kekuatan penghancur langsung menelan cahaya kedua pedang Tao. Tetapi setelah beberapa saat, dia mundur 10.000 kaki jauhnya. Setelah berhenti, ada bekas pedang yang dalam di antara alis dan tenggorokannya. Namun, kedua bekas pedang Tao itu pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, kedua bekas pedang Tao itu menghilang tanpa bekas. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan menjadi serius. Mileye juga sedikit terkejut, apakah garis darah ini begitu menakutkan? Baik pedang Savera maupun Pandibai tidak dapat membunuhnya. Sungguh hanya 3 pedang yang bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Pandibai memandangi wanita misterius, tetapi tidak mengatakan apa-apa, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saveramu tiba-tiba berkata, garis darahnya agak aneh. Pandibai tanpa ekspresi, garis darah abadi. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye, aktifkan darah gilamu. Aku akan menggunakan darahmu untuk menekan darahnya. Mileye menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa lagi merasakan darah iblis gila. Pandibai sedikit bingung, kenapa? Mileye menatap wanita misterius di kejauhan, disegel olehnya. Berbicara tentang ini, dia menjadi sedikit marah. Ketika wanita ini pertama kali menemukannya, dia telah merencanakannya.
Pandi Bai muncul di samping Mileye. Dia meletakkan tangan kanannya di bahu Mileye dan setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening. Saveramu bertanya, bisakah kamu melepaskannya? Pandi Bai menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa memaksanya. Kalau tidak, 2 garis darah akan bentrok, dan dia akan mati. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh dan melihat ke arah wanita misterius di kejauhan, segel garis darahnya, sehingga garis darahmu akan memiliki satu musuh alami yang lebih sedikit, itu akan juga membuat pria itu tidak bisa merasakan kondisinya, trik yang bagus. Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, setelah bertahun-tahun, kamu masih sangat kejam. Pandi Bai tiba-tiba menghilang tanpa omong kosong. Di kejauhan, wanita misterius berdiri di sana. Ada lubang pedang berwarna merah darah di antara alis wanita misterius, tetapi dalam sekejap, lubang pedang berwarna merah darah itu menghilang. Pulihkan secara langsung. Melihat adegan ini, wajah Mileye tiba-tiba menjadi gelap. Wanita ini sama sekali tidak bisa dipukuli sampai mati. Wanita misterius tiba-tiba menghilang di tempat. Di kejauhan, Pandi Bai tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedang. Duar. Dengan suara ledakan, semburan api meledak di depan Pandi Bai. Pandi Bai mundur sejauh puluhan kaki. Begitu dia berhenti, ruang di depannya tiba-tiba terbuka, dan cetakan kepalan langsung datang padanya. Pandi Bai menikam dengan pedang. Duar. Jejak tinju hancur dan Pandi Bai mundur puluhan kaki. Begitu dia berhenti, kepalan api tiba-tiba jatuh lurus ke bawah dari kepalanya. Sudut mulut Pandi Bai itu memperlihatkan tampang yang mengerikan. Benci, dia melambung ke langit dengan pedangnya. Syum. Suara pedang mengguncang langit berbintang. Di langit berbintang, nyala terang dan cahaya pedang tiba-tiba meledak. Energi pedang dan nyala api yang kuat menyapu seluruh langit berbintang secara instan. Pada saat ini, seluruh langit berbintang mendidih secara langsung, dan kemudian secara bertahap menjadi ilusi. Selain itu, Saveramu tiba-tiba menghilang di tempatnya, seberkas cahaya pedang menerobos dan pergi. Pada saat ini, dia secara alami tidak akan membiarkan Pandi Bai dan wanita misterius bertarung secara adil. Ini bukan duel. Dan pada saat Saveramu menembak, pintu Yakunan di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat, dan saat berikutnya, guntur dewa berwarna merah darah ditembakkan, langsung mengarah ke Saveramu. Saveramu sedikit menyipitkan matanya, lalu dia menebas dengan pedangnya. Tes. Langit berbintang terkoyak, pedang Tao menebas langsung dewa petir. Duar. Cahaya pedang hancur, Saveramu mundur ribuan kaki dalam sekejap, tetapi guntur dewa berdarah tidak menghilang. Petir dewa langsung menuju ke arah Saveramu. Di mana petir dewa lewat, ruang hampa langsung terhapus. Ini penghapusan. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan terharu. Untuk menghapus sekeping ruang hampa, seberapa ampuh untuk bisa melakukannya. Di kejauhan, Saveramu perlahan menutup matanya. Ketika Dewa Guntur berdarah mendatanginya, dia tiba-tiba membuka matanya, dan pedang di tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Dia maju selangkah dan ditebas dengan pedang. Saat pedang jatuh, sebilah cahaya pedang langsung menebas petir dewa yang berdarah. Duar. Cahaya pedang Tao tiba-tiba menghentikan petir dewa di tempat, tetapi petir berdarah tidak putus, sebaliknya, cahaya pedangnya menjadi semakin banyak ilusi. Saveramu menebas dengan pedang lain, pedang Tao menebas guntur dewa yang berdarah, namun, guntur dewa tetap tidak hilang. Sebaliknya, cahaya pedangnya ditelan langsung. Setelah menelan cahaya pedang dari Saveramu, petir dewa tiba-tiba berubah menjadi petir yang tak terhitung ke arah Saveramu. Saveramu sedikit mengernyit. Dia hendak bergerak. Pada saat ini,
Lebih dari selusin benang sutra merah darah muncul di sekelilingnya. Setelah benang merah darah ini muncul, vitalitas tubuhnya tiba-tiba menjadi terlihat dengan mata telanjang. Kecepatan yang terlihat memudar. Bahkan energi pedang pun tidak bisa menolaknya. Pada saat ini, Mileye muncul di depan Saphira Mu, jejak keganasan muncul di matanya, dan kemudian dia menebas dengan pedang. Duar. Cahaya pedang menghilang seketika begitu muncul. Pada saat yang sama, Mileye langsung terguncang ribuan kaki jauhnya, dan tubuhnya langsung berubah menjadi hitam pekat, tersengat listrik. Tubuh Taoisme berada di bawah guntur dewa berdarah, rapuh seperti kertas. Jika bukan karena garis darah abadi secara paksa memberinya masa pakai baterai, dengan pukulan ini, sekalipun dia tidak menghancurkan jiwa spiritual, tubuh fisiknya juga akan musnah sama sekali. Dan guntur dewa berdarah masih belum hilang, itu datang ke Mileye. Mata Yesuan tiba-tiba menyusut, dia akan menyerang lagi. Pada saat ini, Saphira Mu muncul di depannya. Saphira Mu menebas ke depan dengan pedang di kedua tangannya. Duar. Sepotong cahaya pedang langsung menenggelamkan guntur dewa berdarah dan guntur dewa berdarah langsung dipaksa untuk berhenti, tetapi tidak menghilang. Sebaliknya, cahaya pedang Saphira Mu dilahap sedikit demi sedikit. Dan saat ini, ruang hampa di sekitar Saphira Mu menjadi gelap gulita. Energi kematian. Jenis energi kematian yang tidak normal, karena terdapat sisa-sisa darah dalam energi kematian tersebut. Energi ini merusak tubuh Saphira Mu sedikit demi sedikit. Tidak hanya Saphira Mu, tetapi juga permaisuri yang bertarung melawan Wendy Su di kejauhan juga memiliki energi kematian di sekujur tubuhnya saat ini. Selain itu, seluruh langit berbintang penuh dengan segala jenis kekeruhan. Dan di atas pintu Yakunan, awan telah berubah menjadi merah darah, dan guntur serta kilat berkelap-kelip. Mileye menatap Pandi Bai dan wanita misterius. Kedua wanita itu masih berkelahi, tetapi Pandi Bai tidak mengambil keuntungan. Karena wanita misterius benar-benar tidak bisa dikalahkan sampai mati. Bahkan jika Pandi Bai menutup tenggorokannya dengan pedang, dia tidak akan mati. Sekarang kedua wanita itu bisa dikatakan berimbang, tetapi jika keadaan ini berlanjut, wanita misterius pasti akan menang, karena ada juga garis sebab akibat di sekitar Pandi Bai, dan ada banyak, ada ratusan. Mileye tiba-tiba berkata, "Lydia." Di kejauhan, Pandi Bai berhenti tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat Mileye, "Aku di sini." Mileye menggelengkan kepalanya. Dia berjalan di depan Pandi Bai, melihat Pandi Bai yang seluruh tubuhnya terjalin dengan benang sebab akibat, dia merasakan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. "Maafkan aku." Pandi Bai menatap lurus ke arah Mileye, "Denganku di sini, kamu akan baik-baik saja. Kecuali aku mati." Mileye hendak berbicara, pada saat ini, guntur ilahi berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kejauhan di atas pintu Yakunan. Wanita misterius itu tiba-tiba berkata, "Mileye, jika kamu tidak masuk lagi, petir dewa ini akan menghancurkan seluruh alam semesta 5 dimensi. Lydia atau Saphira Mu tidak bisa melawan, bukan hanya mereka, tapi siapapun yang ada hubungannya denganmu akan mati." Saat dia berbicara, dia melirik pintu Yakunan, kilasan kesungguhan yang langka di matanya. Nyatanya, kekuatan pintu Yakunan sedikit di luar dugaannya. Dia tidak bisa lagi mengendalikan pintu Yakunan sekarang. Karena bahkan dia tidak bisa melawan bencana itu. Pandi Bai memandangi wanita misterius yang akan datang. Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, "Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu terus bertarung, kamu pasti yang mati. Selain itu, bukankah kamu tahu, semakin banyak kamu menembak,
semakin banyak orang dari pintu Yakunan akan mati, semakin besar kekuatannya. Pandi Bai melihat ke pintu Yakunan. Pada saat ini, pintu Yakunan memancarkan paksaan yang sangat menakutkan. Paksaan ini membuatnya merasa sedikit berdebar. Pintu Yakunan ini semakin kuat. Mata Pandi Bai menutup perlahan, tangan kanannya memegang erat pedang di tangannya. Pedang itu bergetar, siap menyerang. Setelah beberapa saat, Pandi Bai menengadah ke kedalaman langit berbintang. Dia tahu bahwa hanya wanita itu yang bisa menahan pintu-pintu Yakunan. Tapi bagaimana dengan wanita itu? Apakah dia tidak menolak penyebab bencana? Pada saat ini, pintu Yakunan tiba-tiba bergetar hebat, dan saat berikutnya, petir dewa berdarah di atas kepalanya menjadi keras. Pada saat ini, seluruh alam semesta 5 dimensi langit berbintang mulai musnah sejengkal demi sejengkal. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan berubah ekspresi. Bahkan wanita misterius memiliki mata serius di matanya. Dia merasakan bahayanya. Bahkan, dia sangat terkejut saat ini. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan penyebab bencana selama ini. Saat ini, dia mengerti mengapa wanita bergaun polos ingin membela Mileye dari penyebab bencana ini. Jika bukan karena wanita bergaun polos menghalangi di depan, Mileye tidak akan cukup mati dengan 100 nyawa. Pada saat ini, petir berwarna darah di atas pintu Yakunan tiba-tiba menyebar keluar, hendak meninggalkan awan. Begitu petir berwarna darah ini meninggalkan awan, tidak hanya alam semesta 5 dimensi yang runtuh seketika, bahkan Saphira Mu dan Lydia mungkin tidak dapat bertahan. Di kejauhan, wanita misterius sudah mundur. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menatap wanita misterius, dan berkata sambil tersenyum, "Karena kamu sangat ingin aku mati, maka aku akan melakukannya sesuai keinginanmu." Begitu suara itu turun, dia berubah menjadi pedang Tao dan langsung memasuki pintu Yakunan. Melihat pemandangan ini, wajah Lydia dan Saphira Mu yang berada tidak jauh berubah seketika. Kedua wanita itu ingin menghentikannya, namun terlambat karena Mileye sudah dekat dengan pintu Yakunan. Ketika kedua wanita itu ingin menghentikan mereka, Mileye sudah memasuki pintu Yakunan. Saat ia memasuki pintu Yakunan, cahaya emas tiba-tiba datang dari langit berbintang. "Brengsek, majikan muda, jangan impulsif." Saat suara itu terdengar, cahaya keemasan mengikuti Mileye ke pintu Yakunan. Di dalam pintu Yakunan, suara ngeri tiba-tiba terdengar, "Sial, biarkan aku keluar." Seluruh pintu Yakunan bergetar hebat, garis sebab akibat di sekitarnya tiba-tiba mengalir kembali ke pintu Yakunan seperti air pasang, juga mengalir ke pintu Yakunan dalam sekejap. Pandi Bai dan Saphira Mu bergegas menuju pintu Yakunan bahkan tanpa memikirkannya. Pada saat ini, kedua wanita tersebut dapat dikatakan telah disambar 5 halilintar. Dan ketika kedua wanita itu mendekati pintu Yakunan tiba-tiba tertutup, dan saat berikutnya, itu berubah menjadi tirai tipis berdarah dan menghilang di ujung langit berbintang. Mata Pandi Bai tiba-tiba menyusut, lalu dia tiba-tiba meraih ke depan, "Kembalilah." Saat suara itu jatuh, sebuah tangan raksasa menembus langit berbintang dan muncul di bagian terdalam dari langit berbintang. Namun, begitu tangan raksasa ini muncul, ia langsung dihancurkan oleh cahaya darah. Dan pintu Yakunan benar-benar menghilang. Melihat pemandangan ini, Pandi Bai langsung pucat pasi. Saphira Mu juga sepucat kertas. Saat ini, dua wanita tiba-tiba datang dari kejauhan. Salah satu wanita itu persis Lydia An. Pada saat ini, Lydia An sedang berjalan perlahan seolah kehilangan jiwanya. Di samping Lydia An, berdiri seorang wanita dengan gaun putih dan syal. Wanita misterius itu melirik wanita bercadar yang baru saja muncul,
dan berkata sambil tersenyum, "Nona Vero, kamu terlambat. Mileye harus mati dan Destiny tidak akan memilih untuk hidup sendiri. Mereka semua akan mati. Semua orang akan mati bersama." Saat dia berbicara, dia menarik napas dalam-dalam, merasa sangat nyaman. Nona Vero menatap wanita misterius, "Kamu melakukan semua ini untuk membalaskan dendam putramu." Wanita misterius itu tertawa, "Bukankah aku harus balas dendam?" Nona Vero menatap langsung ke wanita misterius, "Dia adalah anakmu." Wanita misterius itu membeku sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak, "Nona Vero, lelukonmu sama sekali tidak lucu." Nona Vero baru saja melihat wanita misterius, "Pernahkah kamu melihatku membuat lelucon?" Wanita misterius menatap Nona Vero, "Ketika anak laki-lakiku lahir bersamanya, penyebab bencana datang, dan kemudian kakakku tersayang membuatku koma. Sementara aku tidak sadarkan diri, anakku digunakan sebagai pembawa malapetaka. Anakku tidak bisa menanggung penyebab bencana dan jiwa spiritualnya hancur, sedangkan anak laki-lakinya dilindungi oleh Destiny." Nona Vero tiba-tiba berkata, "Destiny melindungi anakmu. Apakah kamu tahu mengapa kamu bisa melompat begitu lama? Karena takdir memberikan wajah kepada anakmu. Jika tidak, kamu benar-benar berpikir kamu dapat berkomplot melawannya. Saat dia bermain trik, kami masih bermain lumpur. Dia tidak membunuhmu karena kamu adalah ibunya sendiri. Apa kamu mengerti?" Wanita misterius itu mundur beberapa meter seperti dihantam 5 halilintar. Dia menatap Nona Vero, seluruh tubuhnya gemetar. Tidak mungkin. Tidak, mustahil. Bersambung.